Shalom, selamat pagi pencinta GKPS TV dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kehidupan yang Kau karuniakan bagi kami. Biarlah hati kami selalu diisi oleh firman yang menguatkan kami menjalani kehidupan kami. Roh Kudus menyertai dalam mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini dari kitab Roma 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan, itulah yang menjadi tema dari firman yang kita baca. Kita semua, setiap orang tentu memiliki pengharapan dalam hidupnya di masa depan yang lebih baik. Orang berharap hidupnya bahagia, rumah tangganya, anak-anaknya berhasil, ekonomi keluarga berjalan dengan lancar, pekerjaan mantap, tubuh kita sehat, dan berupaya bagaimana pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan dengan segala daya upaya. Namun kenyataan tidak menjadi demikian semuanya terjadi. Semua usaha yang kita lakukan bisa tidak berhasil seperti yang kita harapkan. Keluarga bisa tidak akur, penyakit bisa tidak sembuh. Rasanya kita tidak tahu mau bilang apa. Kita tidak tahu mau melakukan apa. Semuanya terjadi di luar dugaan kita. Kenapa bisa begini? Kita pasrah sudah. Kita semakin sedih, hati kita semakin hancur, semakin kacau. Firman Tuhan ini menjadi jaminan kekuatan kita bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan akan dunia ini bisa membuat kita kecewa. Dikecewakan oleh teman yang kita percayai, rekan kerja kita. Kita bisa juga dikecewakan oleh pasangan hidup kita, keluarga, anak-anak, dan banyak hal yang bisa mengecewakan kita. Kadangkala kekecewaan itu bisa datang dari orang-orang yang tidak kita duga. Hati kita tersayat, batin kita terpukul. Tapi firman Tuhan ini memberikan kekuatan, jaminan kita menjalani hidup agar pengharapan kepada Allah itu tetap menyala-nyala. Pengharapan kepada Tuhan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Seperti tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19. Sauh atau jangkar akan diturunkan ke dasar laut ketika kapal hendak berlabuh. Sauh akan membuat kapal itu tidak hanyut walaupun gelombang laut besar dan kapal itu tetap pada posisinya. Demikianlah pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan yang kuat kepada Tuhan tidak akan membuat hidup kita hanyut atau hilang arah oleh karena derasnya gelombang kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar pengharapan kita adalah kasih Allah seperti yang dituliskan dalam teks yang kita baca itu. Kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Kasih Allah itu tidak mengenal musim dan waktu. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Kasih Allah itu tidak akan pernah mengecewakan
kita. Karena itu marilah kita membuat kasih Allah kekuatan pengharapan kita kepada Allah. Kasih Allah yang telah menebus kita, menyelamatkan kita, memelihara kita, mengajari kita akan jalan kehidupan yang benar melalui Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Roh Kudus menjadi teman, sahabat yang setia, menghibur dan menguatkan kita di saat kita mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan ini. Roh Kudus menjadi penasihat kita agar kehidupan yang kita jalani ini tidak kehilangan arah. Roh Kudus menuntun kita agar kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Orang yang berpengharapan tidak kenal putus asa. Ia tetap kuat bersama dengan Tuhan seperti firman Allah. Orang-orang yang menantikan Tuhan ataupun berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama burung raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Badai tidak akan menjadi penghambat untuk terbang tinggi, bahkan menjadikan badai itu sebagai kekuatan untuk terbang tinggi. Itulah orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Mereka berlari-lari namun tidak lesu. Mereka berjalan namun tidak lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tuhan memberikan kekuatan selalu baru bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Karena itu tetaplah berharap pada Tuhan. Jangan membiarkan hal-hal di dunia ini melemahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Apakah itu masalah penyakit, masalah ekonomi yang kita hadapi, masalah keluarga. Kuasa Allah jauh lebih besar dan dahsyat daripada persoalan yang kita hadapi. Pikiran Allah tidak seperti pikiran kita. Allah bisa melakukan segala sesuatu yang tidak terpikirkan kita untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran kuasa-Nya. Oleh karena itu tetaplah berharap kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Biarlah pengharapan kami kepadamu ya Tuhan tetap menyala-nyala. Karena kasih setiamu yang terus mendampingi kami, yang tidak pernah mengenal musim dan waktu. Itulah yang menjadi jaminan bagi kami. Roh Kudus menyertai kami, mengajari kami akan apa yang hendak kami lakukan di tengah-tengah permasalahan yang kami hadapi. Roh Kudus selalu menghibur. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan,
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. GKPS TV